Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini, kita akan membahas Donghua Shenmue episode 10 yang tayang hari Kamis ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 15 September 2022. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Shenmue episode 10 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke, langsung aja kita ke ceritanya. Gas! Pada ending episode 9 sebelumnya, kita diperlihatkan si Malingkong yang murka setelah aduan dari pelayan yang memberitahunya bahwa nama Chenan telah viral setelah mengendalikan busur Hoi. Bahkan semua orang termasuk Zhu Xiang sudah memperlakukannya dengan istimewa, sehingga ia dipastikan akan menjadi pendatang baru terkuat yang melampauinya. Sontak info ini membuat si Malingkong yang murka menjadi semakin murka. Namun tidak lama, si Ma Chanpeng datang dan meredam amarahnya. Ia juga yakin kekuatan si Malingkong masih terkuat di bumi dibandingkan Chenan, sehingga ia memastikan bahwa posisi anaknya ini tidak mungkin digusur. Meskipun demikian, si Malingkong yang mendengar ini pesimis karena ia merasa julukan kesatria naga terkuat di buminya kemungkinan luntur setelah kehilangan naganya. Namun demikian, si Ma Chanpeng yang mendengar ini tetap santuy dan kemudian ia menyuruh pelayan untuk memanggil seekor naga besar. Kemunculan naga besar ini mengejutkan si Malingkong sehingga ia bertanya kepada si Ma Chanpeng dari mana asal naga ini. Dan si Ma Chanpeng pun menjawab bahwa naga ini hadiah dari seorang bangsawan yang kemungkinan akan tiba di kota Pingyan. Di lain sisi, kita diperlihatkan konvoi kuda pria bertopeng dan juga naga di langit yang kemungkinan akan menuju kota Pingyan. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah 3 hari kemudian, ulang tahun Chuan Ayah Chuyu diadakan dengan megahnya di istana. Banyak para bangsawan, klan Sima, dan juga tamu dari kota lain yang diundang dalam acara ini, sehingga aula istana yang megah ini terasa meriah. Dan beberapa saat, Chuan mengumumkan kepada semua tamu yang hadir bahwa di dalam acara ultanya akan diadakan baku hantam antar kesatria naga yang juga melibatkan tuan muda terkuat para tamu. Dan ia memberitahu para tamu bahwa pertarungan ini akan diadakan di aula pertunjukan, sehingga ia meminta mereka untuk pergi ke sana. Tidak lama setelah mereka sampai di sana, sebuah titik hitam muncul di langit yang jauh dan perlahan menunjukkan para kesatria yang menunggangi naga. Dan beberapa saat, tuan muda utusan para tamu berdiri satu demi satu, bersedia untuk melakukan baku hantam dengan kesatria naga ini. Tidak lama, pria bertopeng utusan dari tamu bangsawan yang merupakan penyihir keluar lebih dulu dan perlahan melayang dari aula pertunjukan ke tengah arena baku hantam. Dan segera, salah seorang kesatria naga turun dari udara dan juga mendarat di tengah lapangan guna melakukan baku hantam. Beberapa saat, tanpa basa-basi dan panjang lebar, pria bertopeng itu memegang tongkat di tangannya dan membaca serangkaian mantra saat tongkatnya memancarkan petir yang melambai dan segera melesat ke arah kesatria naga. Melihat ini, kesatria naga memerintahkan naganya untuk dengan cepat terbang ke samping, sehingga semua petir yang hendak menghantamnya jatuh ke tanah. Tidak lama, naga terbang itu membawa angin kencang dan bergegas menuju pria bertopeng itu, sehingga pria bertopeng itu yang melihat ini dengan cepat melayang di udara sebelum tongkatnya melambai dan membentuk pertahanan 12 senjata terbang. Namun demikian, sudah terlambat bagi pria bertopeng itu untuk bertahan. Saat naga itu melambaikan tangannya dan dengan cahaya merah di tangannya, ia menembakkannya ke arah pria bertopeng itu. Kemudian setelah menembakkan cahaya ini, kesatria naga mendesak naga terbangnya untuk memukul pria bertopeng itu lagi. Dan pada saat yang sama, naga itu membantai pertahanan senjatanya dan menyerang pria bertopeng itu. Menyadari hal tersebut, pria bertopeng itu dengan cepat mengelak sembari mengucapkan mantra dan menopang perisai sihir berwarna biru untuk melindungi dirinya di dalam. Namun demikian, semangat juang pantang menyerah kesatria naga itu sangat kuat dan sepertinya ia menemukan momentum celah perisai sihir itu untuk dihancurkan, yang menyebabkan pria bertopeng itu berteriak. Sontak kali ini membuat kesatria naga itu tertawa terbahak-bahak dan mengucapkan, "Akulah sang kesatria naga," sembari mengajar pria bertopeng itu tanpa henti di udara. Meskipun demikian, pada saat perisai sihir itu hancur, tongkat sihir pria bertopeng itu melambai dan membawa bilah angin besar bersinar saat terbang ke arah kesatria naga. Dan pada saat yang sama, petir besar bercampur gelombang sihir yang kuat mengikuti. Melihat ini, wajah kesatria naga berubah sangat drastis saat dengan tergesa-gesa mengeluarkan energi merah yang menyilaukan dari tubuhnya. Dan segera, energi merah ini menghalangi bilah angin dan petir pria bertopeng itu. Tetapi hanya sesaat, cahaya energi merah itu perlahan-lahan redup.
Bahkan kejadian ini membuat Chenan merenung sejenak sebelum merasakan takjub dan aneh karena ia merasa baru pertama kali melihat baku hantam ini. Beberapa saat, tiba-tiba situasi di udara terbalik saat baju pada kesatria naga itu tiba-tiba meledak dan dendam cahaya merah seperti api pelan keluar dari tubuhnya. Dan cahaya itu menjaga kesatria naga itu sebelum naga terbangnya bergegas ke depan saat menghancurkan bilah angin pria bertopeng itu yang meluncur di kedua sisi. Dan pada saat ini, energi petir itu juga perlahan melemah dan seketika menghilang. Sontak hal ini membuat pria bertopeng itu terkena mental dan sebelum terlambat untuk menghindar, ia segera menopang perisai sihirnya. Meskipun demikian, di bawah dampak kuat dari kesatria naga itu tidak berpengaruh dan berkedip dalam sekejap. Saat itu tiba-tiba ditabrak tubuh besar naga sebelum menjerit dan jatuh ke tanah meninggalkan seutas darah di udara. Bahkan ada banyak seruan dari penonton saat ragu penyelamat bergegas berlari ke lapangan. Dan setelah memeriksa pria bertopeng itu, mereka menemukan bahwa tulang dadanya patah total. Beberapa saat kemudian, setelah baku hantam pria bertopeng dan kesatria naga itu selesai, baku hantam selanjutnya pun dimulai, di mana baku hantam selanjutnya ini akan dimainkan si Malingkong. Dan pada saat ini, si Malingkong telah terbang dari luar istana dengan naga balunya. Bahkan kerumunan yang melihat aksi si Malingkong ini bersorak untuk sementara waktu. Dan si Malingkong yang melihat ini bangga dan merasa dirinya bak pahlawan kesorean. Ia kemudian mencari dengan hati-hati di kerumunan dan akhirnya menemukan Cuyu. Tetapi ia merasa kecewa karena tampaknya Cuyu memasang wajah cuek sehingga membuatnya sangat kesal. Ia menuliskan lagi dan melihat ke arah Chenan, dan Chenan kebetulan juga sedang menatapnya sambil tersenyum, sehingga hal ini membuatnya sangat marah semarah-marahnya. Dua kesatria naga yaitu si Malingkong dan kesatria naga sebelumnya saling berhadapan di udara dan dua naga terbang saling menatap dengan ganas. Dan tidak lama, tiba-tiba raungan panjang terdengar dari tanah dan langsung menuju ke langit. Sang naga lain terbang dari kejauhan sebelum turun ke arena baku hantam dan menunjukkan kesatria naga kedua. Beberapa saat setelah turun, kesatria naga kedua menyuruh kesatria naga sebelumnya untuk beristirahat dan ia akan menggantikannya untuk baku hantam dengan si Malingkong. Meskipun demikian, kesatria naga sebelumnya menolak dan merasa tubuhnya masih sehat walafiat untuk melawan si Malingkong. Sontak ini membuat si Malingkong murka dan ia merasa kehadirannya di arena baku hantam tidak dianggap serta tidak dihargai sama sekali. Sehingga dengan kemarahannya yang membara, ia berteriak kepada kedua kesatria naga itu seraya mengucapkan, "Baitu dek." Mendengar ini, kesatria naga sebelumnya memalingkan kepalanya dan menatap si Malingkong, lalu menoleh ke arah kesatria naga kedua dan memberitakannya untuk bersatu melawan si Malingkong. Beberapa saat, kedua kesatria naga itu terbang di udara sembari memunculkan pedang raksasa yang menakutkan. Keduanya secara bersamaan menunggangi naga terbangnya saat bergegas ke depan, dan dengan ayunan tangan kedua naga itu serta pedang raksasa kedua kesatria naga itu segera melesat ke arah si Malingkong. Melihat ini, si Malingkong memunculkan cahaya di tombaknya. Saat itu segera menghantam serangan kedua kesatria naga itu. Dan segera, kedua serangan di udara itu bertabrakan dan ledakan cahaya serta energi yang menyilaukan meletus. Hal ini juga menyebabkan kedua naga terbang itu terguncang dan kemudian terbang ke samping. Bahkan si Malingkong dan dua kesatria naga itu sama-sama terguncang oleh serangan mereka, sehingga bisa dipastikan kekuatan mereka sebanding. Beberapa saat, kedua kesatria naga itu terbang sekali lagi saat melesat ke arah si Malingkong. Dan segera, baku hantam mengerikan terjadi sebelum cahaya hijau perlahan muncul di tubuh si Malingkong saat terus-menerus menangkis serangan kedua kesatria naga ini. Bahkan kejadian ini membuat Cuan dan semua orang merasa takjub dengan suguhan baku hantam beradrenalin ini. Pada saat ini, di bawah pengaruh semangat yang membara, baju di tubuh dua kesatria naga pecah berkeping-keping menunjukkan tubuh yang kuat. Dan di tangan mereka, pedang raksasa mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya saat kilatan tarian petir muncul di udara. Melihat ini, si Malingkong tiba-tiba meraung keras dan naga terbangnya berubah menjadi panah hijau saat segera bergegas pergi ke arah dua kesatria naga itu. Meskipun demikian, dua kesatria naga yang melihat ini juga tidak mau kalah gaya saat mereka juga pergi dan mendorong naga terbangnya ke arah serangan si Malingkong. Dan segera, dua hantaman serangan yang mengerikan meledak di langit sehingga membuat semua tamu di arena penonton terkejut. Beberapa saat setelah hantaman dua serangan mengerikan itu, dua naga terbang mundur dan tubuh mereka dipenuhi luka besar dan pada akhirnya jatuh dari udara. Bahkan dua kesatria naga yang berada di atas naga terbang telah menjadi manusia darah dan dua pedang raksasa mereka telah hancur saat tubuh mereka terluka parah dan pada akhirnya tumbang di punggung naga dan jatuh ke tanah bersama dengan naga mereka.
Beberapa saat kemudian, dua kesatria naga itu perlahan bangun dan terbang dengan luka di tubuh mereka, sehingga hal ini membuat kerajaan Chu menerima pukulan telak. Dan pada saat ini, mereka hanya menyisakan satu kesatria, yaitu Chenan. Chenan kemudian meletakkan busur Hoi di belakangnya saat berjalan ke tengah lapangan dengan pedenya. Dan kesatria naga sebelumnya yang melihat ini merasakan keraguan di hatinya saat melihat kemunculan Chenan di tengah lapangan. Tidak lama, ia kemudian menatap Chenan dan mengatakan kepadanya untuk mundur karena ia merasa si Malingkang bukan lawan yang sepadan dengannya. Meskipun demikian, Chenan tetap yakin dan akan melanjutkan baku hantam yang sesungguhnya pada kesatria naga itu. Sontak hal ini memancing amarah kesatria naga itu sehingga ia mengajak duel Chenan dan bersedia mengalah jika ia kalah dengan 10 gerakan. Dan Chenan yang mendengar ini pelan mengangguk setuju. Beberapa saat, Chenan berjalan tidak jauh dari kesatria naga itu saat ia memunculkan tombak baja di tangannya, sehingga hal ini mengejutkan Chuan dan Chuyu yang melihat di arena penonton. Tidak lama, ia berjalan ke tengah lapangan dengan tombak di tangannya, dan pada saat ini, kekuatan kuat di tubuhnya melonjak dan menunjukkan cahaya keemasan setiap ia mengambil langkah. Melihat ini, kesatria naga itu terkejut, dan pada saat ini, ia akhirnya merasakan kekuatan yang kuat di tubuh Chenan. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Shenmue episode 10 yang baru tayang Kamis ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.